Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sulastri, NPM 23140177. Tujuan saya membuat video ini ingin memenuhi tugas mata kuliah dari Ibu Monica Teresia MPD dengan mata kuliah pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia SD. Di sini saya akan menjelaskan materi kami, yaitu hakikat, jenis, pemilihan, dan pemanfaatan sumber belajar. Yang pertama yaitu hakikat sumber belajar. 1. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar, baik yang berasal dari lingkungan, teknologi, maupun manusia. Sumber belajar berfungsi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan belajar dengan lebih baik. Dalam bukunya Abdul Majid yang berjudul Perencanaan Pembelajaran, di situ dijelaskan bahwa sumber belajar atau learning research mempunyai pengertian segala tempat atau lingkungan sekitar dan orang yang mengandung informasi, serta dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Yang kedua, fungsi sumber belajar. Sumber belajar memiliki beberapa fungsi dalam pembelajaran, antara lain: 1. Meningkatkan efisiensi pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan daya tarik pembelajaran. Dan yang ketiga, memperluas cakupan pembelajaran. Selanjutnya, B. Jenis-jenis sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajar dibedakan menjadi 2, yaitu dari segi perancangannya dan secara umum. 1. Dari segi perancangannya, yaitu A. Sumber belajar yang dirancang atau learning resources by design, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, B. Sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resources by design, yakni sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Selanjutnya tadi yang pertama dari segi perancangan. Selanjutnya yang kedua secara umum. Yang pertama, yang A, pesan atau message. B, manusia atau people. C, bahan atau materialis. Yang D, alat atau device. Yang kelima, E, teknik. F, latar dan lingkungan. Kemudian C, pemilihan sumber belajar. Pemilihan sumber belajar harus memperhatikan beberapa faktor agar dapat menunjang proses pembelajaran dengan efektif. Menurut AX atau Association for
educational, communication and technology. Pemilihan sumber belajar harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu 1. Relevansi dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kualitas konten. Yang ketiga, kemudahan akses. Yang keempat, daya tarik dan interaktivitas. Yang kelima, kendala dan keamanan. Yang keenam, ketersediaan dalam berbagai format. Dan yang terakhir, D. Pemanfaatan sumber belajar. Sumber belajar yang telah dipilih harus dimanfaatkan secara optimal agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Terdapat strategi pembelajaran yang harus diterapkan oleh tenaga pendidik adalah strategi pembelajaran yang kondisional dan efektif. Salah satu contoh, jika guru menggunakan metode ekspositori sebagai strategi dalam pembelajaran, maka guru akan memilih materi yang sifatnya bernuansa sejarah, bercerita atau penjelasan teori. Variasi pemanfaatan sumber belajar yang disesuaikan dengan materi pembelajaran dalam proses pembelajaran sangat diperlukan. Peranan guru dalam memilih sumber belajar sangat berpengaruh kepada proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas atau indoor maupun luar kelas atau outdoor. Sumber belajar yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran sudah tercantum dalam perencanaan atau program pembelajaran. Artinya, guru harus melakukan analisis kebutuhan sumber belajar berdasarkan tujuan materi dan tujuan pembelajaran. Berikut ini faktor yang mempengaruhi pemilihan sumber belajar, yakni 1. Metode pembelajaran yang digunakan. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, karakteristik belajar. Keempat, aspek kebaktian dalam hal biaya dan waktu. Kelima, faktor terkait dan penggunaannya. Baik, terima kasih. Cukup sekian hasil pemaparan dari saya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.